Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Heboh lagi, Wakil Ketua KPK diduga menerima gratifikasi. Tapi kali ini gratifikasinya sangat spektakuler. Wakil Ketua KPK yang adalah seorang ibu, yaitu Lili Pintauli, diduga menerima gratifikasi menonton fasilitas menonton MotoGP Mandalika, termasuk fasilitas akomodasi. Apakah terlalu naif gratifikasi ini dianggap diberikan tanpa imbalan? Bagaimana dengan sikap Dewan Pengawas KPK? Apakah kali ini Lili Pintauli akan bebas atau justru akan dihukum berat? Inilah Hot Room, Lili Pintauli berulah lagi. Muka tembok tidak tahu malu. Cap ini pantas disematkan bagi aparat penegak hukum yang merasa tidak berdosa, bahkan bangga melakukan pelanggaran kode etik. Bukan kali ini saja sosok nomor 2 KPK ini melakukan pelanggaran kode etik. Rekam jejak pelanggarannya bahkan masih diingat masyarakat. Tapi mengapa Lili Pintauli Siregar masih duduk manis di lembaga yang konon memberantas korupsi ini? Padahal jelas-jelas sikap dan perilakunya berlawanan dengan marwah tempat ia bekerja. Ada apa dengan Dewan Pengawas yang tidak bisa mengawasi pegawainya? Mengapa Dewan Pengawas tidak menindak tegas pegawainya yang melakukan pelanggaran? Kalau aparat penegak hukumnya saja tidak bisa dipercaya, apa lembaga anti korupsi ini masih diperlukan? Untuk membahas topik ini, malam ini telah hadir di tengah-tengah kita. Pertama, Bapak Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam, Pak. Yang berikutnya, Ibu Yenti Garnasi, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023. Selamat malam, Bu. Di sebelah kiri saya, Bapak Kurniawan Adi Nugroho, Deputi Maki, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Malam, Pak. Berikutnya, Ferry Amsari, Direktur Pusat Studi Konstitusi. Selamat malam, Pak. Yang terakhir Bapak Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani. Sebelumnya perlu diberikan disclaimer bahwa tim Hot Room sudah mengundang Dewan Pengawas KPK. Tapi 4 orang menolak dan 1 lagi tidak memberikan tanggapan. Selanjutnya kita akan melihat grafis berikut ini mengenai pelanggaran kode etik yang melibatkan Lili Pintauli. 2020, intervensi penyidikan salah satu peserta pilkada 2020 di Labuhan Batu Utara. Dianulir oleh Dewan Pengawas KPK. Bebas dia. Berikutnya, 2020 penyalahgunaan wewenang untuk penyelesaian kepentingan pribadi. Sanksi potongan gaji pokok 40% selama 1 tahun. Sanksi yang sangat ringan. Berikutnya, 2020 juga komunikasi dengan tersangka kasus suap Tanjung Balai. Tidak ada sanksi. 2021 penyebaran berita bohong dalam konferensi pers. Juga tidak ada sanksi. 2022 penerimaan gratifikasi MotoGP Mandalika dan akomodasi hotel masih dalam proses penyidikan. Saya akan bertanya langsung kepada Maki, ya, Bapak Kurniawan. Yang ini penerimaan gratifikasi ini bisa jelaskan apa hasil investigasi saudara? Apa saja yang diberikan dan kok bisa seorang ibu malah sukanya nonton balap motor? Coba jelaskan. Sebenarnya kalau persoalan Mandalika, ini ada 2 persoalan. Ya. Pertama soal komunikasi antara Ibu Lili dengan pihak yang menjadi pasiennya KPK. Pertamina dalam hal ini. Pihak yang menjadi pasiennya KPK. Pasien dalam kasus apa? Penjualan LNG. Sebelumnya ditangani oleh Kejaksaan Agung, tapi sekitar bulan Maret kemudian diambil alih oleh KPK. Saya nggak tahu apakah itu bentuknya diambil alih. Penjualan LNG Pertamina. Anak perusahaan Pertamina.
Itu waktu itu dari pihak kejaksaan sudah masuk penyelidikan dan mau dinaikkan ke penyidikan, tapi sekitar bulan Maret akhir lah atau pertengahan itu kemudian KPK yang ambil. Di tahun ini? Ya, tahun Oke, ini. terus? Nah, itu pertama. Ya. Jadi ada komunikasi dengan pihak yang menjadi pasien. Ya. Itu kan nggak boleh di KPK. Ya. Kemudian yang Komunikasi dengan siapa? siapanya kita masih belum tahu, tetapi setidaknya Pertamina sebagai institusi, Ya. ini kan pasti akan diperiksa. Apakah nanti hanya tersangkanya hanya salah satu orang atau kejahatan korporasi, itu soal lain. Ya. Kemudian yang kedua adalah gratifikasi. Gratifikasi bukan etik. Gratifikasi itu tidak pidana. Gratifikasinya adalah bentuk akomodasi dan fasilitas termasuk juga tiket macam-macam itu untuk menonton MotoGP. Ada, bisa dibuat grafisnya fasilitas apa aja yang diduga diterima oleh Ibu Lili Pintauli. Wow, mantap ini. Wah. Yang jadi persoalan sebenarnya bukan hanya ke Bu Lili ini sih. Apakah bentuk gratifikasi itu hanya kepada Bu Lili atau juga kepada yang lain? Ya. Gitu loh. Terus kalau misalkan ke Bu Lili apa motifnya kan gitu-gitu. Ya. Kalau soal besaran segala macam detailnya itu nanti kewenangan dari pihak KPK lah untuk mengungkapkan detailnya berapa. Tapi memang besarannya sekitar itu. Junior Suite Poolside akomodasi, ya. Ini untuk menginap ya? Ya. Gitu. Kalau informasinya Mas kan lebih dari itu Bang. Totalnya itu lebih dari itu informasi yang kita terima. Begitu. Tapi biarkan itu nanti pihak Dewan Pengawas untuk mendetailkan. Jadi ini sudah resmi dilaporkan di KPK atau gimana? Sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas untuk etiknya. Untuk etiknya. Untuk etiknya. Kalau untuk aspek pidananya? Nah, nanti biarkan nanti pihak internal di KPK nanti seharusnya karena ini kan pidana biasa ya, bukan delik aduan. Sehingga, jadi penyelidikan atas pidananya Anda belum dapat dimulai? Belum ada informasi. Oke, Pak Saud Situmorang, apa yang Anda tahu tentang dugaan gratifikasi ini? Apa yang Anda tahu? Pak Orangnya saja yang lemah, karena ketika sudah dipilih oleh panitia seleksi, Anda mau tenggelam atau berenang itu terserah Anda. Ya. Nah, ini sekarang dia tenggelam. Ya. Ya kalau tenggelam nggak bisa berenang kan? Ya. Nggak paham peraturan kan? Ketika kemudian di KPK itu ada disebutnya nilai, yang disebutnya sebagai integritas, ini jauh sekali dari integritas. Artinya nilainya dia gitu? Ya, kalau kita bicara integritas kan itu kalau dijabarkan dengan peraturan Dewas yang baru dari Pradewas 01 sampai 03 itu, katakanlah itu Undang-Undang 2019 yang masih, saya kadang-kadang masih belum bisa nerima gitu ya. Tapi kalaupun itu dijalankan sebenarnya ya sudah nggak ada keraguan bahwa dia ini memang pidana, sejak awal juga pidana kan. Kan udah jelas tidak boleh ketemu langsung tidak langsung dengan ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Kalau ketemu langsung kan tidak ada bukti gratifikasi. Ya. Tapi kalau ini data seperti tadi, kalau itu benar, menurut Anda itu sudah harus dimulai penyidikan? Ya sebaiknya ya, karena memang itu udah pidana ya. Akan tetapi kalau kita kembali ke Perdewas 01 sampai 03 yang sudah dibuat oleh mereka, kayaknya ini juga bakal masuk angin. Karena di situ dikatakan sanksi berat itu bisa dilakukan kalau kerugian negara. Ya. Nah ini nanti bisa ditanya lagi nih, diaudit lagi kerugian negaranya gimana, seperti apa. Waktu Bapak sebagai duduk di KPK, tawaran apa aja yang pernah Bapak terima? Kalau sejauh ini saya nggak pernah tawaran, cuman saya sangat hati-hati kalau yang namanya berkunjung di publik. Pernah suatu ketika ada lomba lagu di Bandung, saya sebagai yang senang main musik minta menilai peserta itu. Saya diinapkan di sebuah hotel. Di tengah jalan anak saya memang senang lagu, pas saya pingin dong ngeliat itu sama mamanya datang. Dia tidak menginap satu kamar dengan saya, istri saya nginap di lantai lain sama anak saya nginap di lantai lain. Sampai begitu detail kita hati-hatinya. Kalau terkait kasus, artinya bukan Bapak yang inisiatif, ada nggak inisiatif apa dari para pencari keadilan atau yang calon-calon tersangka? Pernah ditawarin apa? Kalau sejauh ini nggak pernah, mungkin lihat gue aja udah takut ya gitu ya, nggak bisa di ini. Kan artinya mungkin kan mereka kan memberi itu karena lihat peluang. Orang kan melihat pintu masuk, oh ibu ini bisa dibeli nih, kan begitu. Kirain ditawarin Lamborghini. Oke, kita istirahat dulu, kan kembali sebentar lagi.